Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Saya ingin menyampaikan kabar baik bagi saudara yang mungkin masih bingung siapa yang akan disebut sebagai umat pilihan Tuhan ketika Tuhan datang. Karena jangan lupa, Tuhan datang hendak menjemput umat pilihannya. Dan kalau umat pilihannya itu hanyalah kelompok tertentu, maka kelompok-kelompok yang lain tidak memiliki harapan untuk disebut sebagai umat Tuhan. Dan tentu akan kehilangan harapan juga untuk bertemu dengan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa saudara juga memiliki kesempatan untuk disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Saya akan membacakan 2 ayat kepada saudara yang semoga memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, dan menimbulkan harapan sukacita kepada saudara bahwa saudara sesungguhnya juga berhak dan layak disebut umat pilihan Tuhan. Ayat yang pertama adalah ayat emas perjanjian baru, yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa tidak dibatasi hanya bangsa tertentu atau kelompok tertentu, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini tidak membatasi keselamatan itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, bahkan tidak membatasi kesempatan selamat ini kepada denominasi agama tertentu. Tuhan mati untuk semua orang, tidak pandang saudara agama apa atau dari latar belakang mana. Saya percaya akan ada banyak orang, apakah dia Kristen atau non-Kristen, akan berada di surga karena Allah melihat hati. Karena ada banyak orang yang meski tidak mengenal kebenaran, tapi mereka melakukan apa yang mereka tahu, yang mereka yakini sesuatu yang baik. Dan Allah menghormati hal tersebut. Nah, bagi kita umat Kristen tentunya kita memiliki kesempatan yang lebih dari yang lain untuk mengenal kebenaran. Dan Alkitab menyebutkan, ayat tadi yang baru saya bacakan, keselamatan itu untuk semua orang. Tidak disebutkan hanya orang Kristen saja, tapi semua orang. Tapi memang bila mana orang itu menolak Yesus, secara sengaja menolak Yesus, atau menolak ajaran-ajaran Yesus secara sadar dan sengaja, maka kesempatan baginya atau ia menempatkan harapan selamat itu yang ia miliki pada posisi yang berbahaya. Saya pun tidak memiliki hak menghakimi orang lain. Biarlah Allah yang menghakimi orang-orang yang seperti ini, yang menolak Allah dengan sengaja. Ayat yang kedua yang akan saya bacakan adalah dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dan 10. Sebelumnya saya ingin berikan saudara latar belakang. Petrus menulis ini dari, kalau kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1, disebutkan di sana dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galilea, Kapadokia, orang Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di sini Petrus mengalamatkan perkataan-perkataan ini bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Jangan lupa di zaman Petrus orang Yahudi ini kaum minoritas, atau orang Kristen kaum minoritas. Tetapi di sini disebutkan kaum pendatang ini adalah Gentiles. Gentiles itu adalah non-Jews atau orang-orang yang sebelumnya dianggap tidak memiliki hak
untuk selamat. Kepada mereka inilah Petrus sementara berbicara. Nah, mari kita baca ayat 9 dan 10 dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lalu dengar ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Karena memang di zaman dahulu, zaman perjanjian lama, hanya orang Israel umat Allah. Oke, Israel lahiriah umat Allah atau the Jews. Lalu disebutkan, saya baca lagi, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara yang kekasih, ayat ini berbicara bukan hanya kepada mereka yang ada di Pontus, yang ada di Asia Kecil, yang ada di Bitinia atau di Galatia. Ayat ini juga berbicara tentang saudara, berbicara tentang saya, bahwa kita telah dipilih oleh Allah. Dulu memang kita bukan umat Tuhan karena kita bukan bagian dari bangsa Israel lahiriah. Tetapi kematian Yesus di kayu salib menjadikan keselamatan itu milik semua orang. Kalau begitu, kita ini bisa disebut Israel. Tapi bukan lagi Israel lahiriah, tapi Israel rohani. Yang berhak menerima janji keselamatan dari Tuhan. Kalau begitu saudara yang kekasih, apakah kita bisa sebut kita ini sebagai Israel? Apakah hanya Israel lahiriah yang sekarang sementara dalam peperangan dengan Hamas yang berhak mendapatkan keselamatan? Tentu tidak. Kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sementara dalam peperangan. Karena memang itu harus terjadi. Salah satu tanda zaman yang dicatat di Matius 24 akan ada perang. Itu memang harus terjadi. Tapi kita berdoa bagi mereka agar ini cepat selesai. Tapi kembali yang tadi yang saya katakan adalah keselamatan itu milik semua orang. Kalau begitu, saya juga, saudara juga adalah umat pilihan Allah, Israel modern. Israel rohani yang akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Asalkan kita setia, percaya kepada Yesus, mengikuti perintah-perintahnya. Tuhan memberkati. Amin.